Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semuanya, jumpa lagi di channel Pak Andut dan di sini saya mau memberikan informasi tentang IELTS ya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang TOEFL dan TOEIC. Nah, sekarang tentang IELTS. Apa sih IELTS itu ya? IELTS itu singkatan dari International English Language Testing System ya. Jadi sistem pengujian bahasa Inggris secara internasional ya. Ini IELTS ya. IELTS ini itu diselenggarakan diselenggarakan bersama di tiga institusi, yaitu Universitas Cambridge, British Council, kemudian IDP Education Australia ya. Jadi itu penyelenggaranya tiga itu ya. Tapi kalau TOEFL dulu kan di Amerika ya. Nah, ini penyelenggaranya tiga. IELTS itu tujuannya untuk apa sih? Ya hampir sama dengan TOEFL atau TOEIC yang dulu kita bahas itu, yaitu untuk mengukur kemampuan berbahasa Inggris kita itu seperti apa ya, kemampuan bahasa Inggris kita itu seperti apa, yaitu dites baik itu untuk bekerja maupun untuk melanjutkan studi atau untuk kuliah di universitas atau perguruan tinggi di tempat-tempat yang saya sebutkan tadi ya, mungkin di Inggris, mungkin di Australia, New Zealand, atau negara-negara yang berbahasa Inggrisnya itu pakai British English ya. Tapi kalau yang dulu TOEFL, TOEIC itu kan American English ya. Nah, ini sudah jelas ya perbedaannya ya. IELTS itu British English jelas ya, karena yang menyelenggarakan tiga negara itu yang saya sebutkan tadi. Oke ya. Terus kemudian tesnya itu berapa jam, berapa menit ya. Tesnya itu 2 jam 45 menit ya. 2 jam 45 menit ya. Dengan dua bagian, dua tahapan ya. Tahapan yang pertama itu listening, reading, dan writing, itu satu paket, artinya satu session ya, itu dikerjakan sekaligus. Kemudian bagian yang kedua itu speaking ya. Speaking itu bisa dilakukan pada hari yang sama setelah selesai session pertama tadi itu, yang 3 skill tadi itu, kemudian langsung dilanjutkan speaking ya. Speaking. Tetapi speaking juga bisa diselenggarakan atau diujikan 7 hari setelah ataupun sesudah 3 paket tadi itu ya. Jadi setelah selesai listening, reading, speaking, kemudian 7 hari kemudian atau 7 hari sebelum tes itu speaking dulu ya. Ini seperti itu aturannya. Tinggal kita jadwalnya dapat seperti apa ya. Tinggal ikuti aja ya. Kemudian listeningnya seperti apa? Listeningnya ya seperti percakapan ya. Kita mendengarkan percakapan, mendengarkan suatu someone speak something gitu ya. Itu kemudian nanti diikuti pertanyaan-pertanyaannya. Itu jumlahnya 32, ada 4 bagian, 4 seksi ya, 4 seksi ya. 1, 2, 3, 4 gitu. Itu ada ciri-ciri tersendiri ya. Nanti bisa kita lihat sendiri seperti apa karakteristik dari listening itu ya. Jadi 32 soal itu. Kemudian setelah itu reading. Reading itu tiga jenis reading. Reading itu diambilkan teks, ada 3 teks panjang ya. Itu diambilkan bisa dari buku, dari majalah, dari surat kabar, atau bahkan jurnal ya. Jadi memang perlu pemahaman yang luar biasa untuk memahami reading text seperti itu ya. Cuma 3 jenis seperti itu. Kemudian diikuti pertanyaan-pertanyaan. Ada yang pilihan ganda, ada yang jawabannya pendek ya. Artinya tidak milih tapi menjawab ya, menjawab sendiri tapi pendek jawabannya, nggak panjang ya. Itu untuk yang reading. Kemudian untuk yang writing itu ada 2 jenis. Untuk writing itu pertama akan kita diminta untuk mengarang atau menulis ya. Minimal 150 kata. Itu IELTS itu seperti itu. 150 kata. Mengarang ya. Topiknya sudah diberikan ya, sudah disajikan tentang apa itu. Nah, kita harus mengarang
atau memberi ulasan 150 kata minimal ya, minimal. Kemudian yang kedua itu ditingkatkan lagi dengan topik yang berbeda, kita disuruh mengarang atau menulis lagi dengan minimal 250 kata ya, 250 kata. Jadi luar biasa untuk mengungkapkan segala gagasan pemikiran kita dalam bahasa Inggris itu 250 kata minimal itu. Nah, seperti itu satu paket ya. Kemudian bagian kedua itu adalah speaking. Nah, speaking ini itu kita berhadapan langsung dengan penguji ya. Kalau itu lewat internet ya kita berhadapan face to face lewat layar itu ya. Ini ada 3 bagian speaking itu. Yang pertama itu introduction. Introduction itu bertanya jawab. Penguji akan menanyakan tentang asal-usul kita dari mana sih, kemudian keluarga kita seperti apa, tanya-tanya seperti umum, seperti kayak gitu. Termasuk hobi kita apa, minat kita apa, terus tujuan kita itu mau apa sih kok mengikuti ujian IELTS itu untuk apa, itu ditanyakan ya. Itu untuk introduction. Kemudian bagian kedua itu namanya long term ya. Long term itu agak panjang ya. Jadi kita disodorkan kartu suatu tema atau topik, kemudian kita diberi waktu 1 menit ya, 1 menit untuk memikirkan ya, 1 menit memikirkan topik yang sudah diberikan pada kita itu. Kemudian 2 menit itu kita harus menyampaikan gagasan, pemikiran, dan segala apa yang ingin kita sampaikan tentang topik itu ya. Seperti apa pemahaman kita tentang topik itu. Ini harus kita sampaikan sekali lagi dalam waktu 2 menit ya. Sehingga kan luar biasa menguras pemikiran kita ya gitu ya. Ngomong tok tapi nggak ada maknanya juga kan nggak bagus ya. Jadi nggak kena topiknya sama sekali, itu juga nggak bagus ya. Kemudian seksi yang ketiga speaking itu masuk ke discussion ya. Discussion itu ya kita berdiskusi dengan pengujinya langsung, berdebat ya, menyampaikan segala pendapat, pemahaman kita tentang itu, kemudian pengujinya seperti apa pemahamannya. Nah, kita ya ibaratnya seperti ngomong tapi ada maknanya ya, ngomong-ngomong dengan penguji itu tentang topik yang sudah kita sampaikan tadi di long term tadi itu. Begitu teman-teman ya. Jadi Anda bisa memikirkan dan mempersiapkan harus seperti apa kita berlatih ya. Semakin kita banyak berlatih akan semakin bagus pasti. Apapun tes itu, baik itu TOEFL maupun IELTS ya. IELTS itu ada 2 teman-teman ya, ada 2. Kalau dulu TOEFL sama TOEIC ya, sendiri-sendiri ya. TOEFL untuk melanjutkan studi atau untuk melanjutkan belajar kita di luar negeri. Kemudian kalau IELTS itu untuk ada 2 juga, yaitu umum sama IELTS akademis ya, akademis sama umum ya. Umum itu seperti TOEIC untuk bekerja, untuk orang yang mau pindah ke negara-negara yang English British tadi ya, British English tadi itu ya, yang latar belakangnya bahasa Inggris British itu, seperti mau pindah ke London, mau pindah ke New Zealand, itu IELTS biasanya yang diteskan, tetapi tidak menutup kemungkinan pakai TOEFL juga ya. Jadi yang umum itu seperti itu, untuk bekerja, untuk imigrasi, untuk mendapatkan visa dan seterusnya, visa tinggal ya. Kemudian untuk yang akademis, nah ini untuk yang mau belajar di negara yang British English itu ya, mau melanjutkan studi di sana pasti IELTS yang diteskan itu, bukan TOEFL ya. Tapi sekali lagi ya, kadang-kala ada universitas di tempat-tempat tadi itu, di negara-negara itu ada yang menggunakan TOEFL juga ya. Tapi IELTS harus kita kenal ya. Seperti itu ciri-cirinya. Kemudian skor IELTS itu antara 0 sampai 9 ya. 0 sampai 9. 0 itu berarti nggak ngomong apa-apa, bisu ya, atau nggak menjawab apa-apa, itu 0. Yang tertinggi 9. Nah, passing boleh dikatakan tingkat kompetensinya, kita dianggap kompeten itu ya 6, minimal 6 ya, 6 ya. Kalau di bawah 6 itu ya kurang kompeten,
bahkan tidak kompeten itu. Tapi kalau 6 itu ya tengah ya, kompetensinya ya sudah berkompeten lah gitu. Bisa juga itu tengahan ya, mungkin 6-nya tidak 6 tapi 6,5 gitu, 8,5 ya, bagus ya gitu, seperti itu. Jadi nilainya itu 0 sampai 9 gitu. Oke. Kemudian biayanya berapa? Kalau TOEFL kemarin sudah kita sampaikan ya, sekian juta. IELTS berapa ya? Ternyata lebih mahal teman-teman semuanya ya. IELTS itu yang paper based IELTS sama computer based IELTS itu sama bayarnya ya. Dirupiahkan itu 2.900.000 rupiah ya, 2.900.000 rupiah itu biaya IELTS gitu. Tapi kalau untuk yang mau pindah ke sana imigrasi ya, kita pindah ya Indonesia pindah ke London itu bayarnya mahal untuk IELTS itu ya. Itu bisa 3.300.000 sekian ya. Mahal kan ya gitu. Wah, luar biasa itu. Oke ya. Jadi itu teman-teman IELTS itu seperti itu. Dan kalau mau tes itu tidak di sembarang tempat, hanya kota-kota besar aja ya. Surabaya, Jakarta, Jogja, Semarang kayaknya kok saya belum dengar ya. Mudah-mudahan ada ya. Barangkali saya kurang tahu. Tapi yang saya tahu itu Surabaya, Jakarta, Makassar, Bandung itu ada ya, itu Jogja ada ya, Jogja ada. Demikian teman-teman, sekian dulu, sampai ketemu lagi di informasi yang lainnya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.